Saat kita pelihara akuarium, biasanya akan muncul masalah utama yaitu alga. Seperti yang saya alami, bagi saya aquascape adalah hal paling enak untuk dipandang di dalam ruangan, apalagi ketika kita penat. Saya adalah orang yang suka memelihara akuarium, bahkan di kos-kosan ketika waktu kerja, mulai dari yang horizontal, vertikal. Jadi saya sering reset up akuarium karena masalah alga, filtrasi, bahkan kadang udah dapat aquascape yang mature dan bagus, tapi kita bosan, seperti saat ini. Ini adalah akuarium saya sebelumnya, yang sekarang saya bongkar karena ingin meminimalkan perawatan dengan cara modifikasi filtrasi. Dari dulu itu saya selalu pasang akuarium di office saya, teman-teman. Cuman kali ini pengen tak di reset up. Nah, ini bikin filtrasi baru pakai samtank di belakang. Ini office saya seperti ini sedang nggak karuan. Nah, nanti jangan kemana-mana teman-teman, simak videonya karena saya akan berbagi ini pasangnya apa saja, terus filtrasinya seperti apa gitu. Rencananya ini tema jungle ya. Ini adalah hari pertama tanam. Bisa kita lihat di sini ada anubias. Ini anubiasnya bekas. Kemarin sudah kena alga parah sekali. Sama cryptocorinnya juga bekas. Ini hari pertama ya. Teman-teman bisa lihat ini adalah prosesnya sebelumnya seperti ini. Jadi di bawah itu ada banyak sekali substrat. Substratnya itu saya bungkus. Ya, sebelum kita ke tanaman mungkin kita akan lihat filternya dulu. Jadi ini akuarium 50 cm, saya sekat di belakang 8 cm plus 1 cm. Jadi totalnya sekitar ada 10 cm ya pengurangan volumenya karena saya menggunakan PVC foam board. Ketebalannya 5 mili. Jadi totalnya sekitar 10 cm. Yang putih ini Dacron biasa. Lalu di bawahnya ada biofoam ya. Terus susunannya yang bawah ini tak buat berdiri. Nah, tak dikasih lagi horizontal biar membersihkannya itu mudah. Jadi ini settingannya biar mudah maintenance gitu ya. Yang atas juga masih ada biofoam, terus tak kasih tatakan under gravel. Jadi yang kasar-kasar itu nyangkut. Partikel-partikel atau kotorannya itu yang besar-besar mudah dibersihkan. Tinggal kita ambil di atas gitu. Ini juga upper flow semua. Yang tengah, chamber tengah itu biasa rumah bakteri, ada bioring, di bawahnya ada biobal. Rencananya mau tak kasih tanaman lagi. Yang ujung itu chamber kimia, jadi tak kasih zeolit sama karbon aktif. Karena ini bisa dilihat banyak banget kayunya. Terus ini pokoknya masih baru semua, banyak lem-leman dan lain-lain. Sekarang kita ke substrat, teman-teman. Ini substratnya menggunakan pasir biasa ya, pasir silika sama pasir Bali tak campur. Tetapi ini sebenarnya hanya layer atas aja. Di dalam atau di bawahnya itu ada bantalan nutrisi atau aqua soil ya, teman-teman. Saya menggunakan platinum soil sama ultimate soil tak campur dengan bakteri atau rumah bakteri. Terus pupuk dasar. Nah, ini pupuk dasarnya ini. Terus tidak kasih root tape juga. Ada setiap kantongnya ada berapa biji, itu ada platinum soil, ini ada ultimate soil. Jadi ada sekitar 2 liter soil, 1 liter pupuk dasar dan 1 liter bakteri base. Jadi sekitar 4 liter ya di dalam kantong itu di bawah hardscape-nya. Yang coklat-coklat ini tak disimpan di dalam kantong. Kantong saya dapat dari ini ya, souvenir nikahan, kebetulan ada banyak. Itu bahannya persis kayak polybag ya, teman-teman, polybag yang kain itu, jadi dia tembus air tapi dia agak rapet. Terus tak ditutup sama ini pasir. Nah, ini bisa dilihat di bagian bawah ini ada coklat-coklat, mungkin itu rembesan dari aqua soil di bawah. Jadi saya menyampurkan aqua soil sama pupuk dasar dan rumah bakteri. Ini saya juga menggunakan aqua sehat bakteri starter. Ini sudah habis. Sebenarnya tujuannya dikasih di dalam kantong itu biar nutrisinya nggak naik-naik. Saya belajar dari MD Fish Tank. Dulu saya sering sekali ketika tak tinggal pergi keluar kota, lampunya lupa nggak dimatikan,
alganya parah sekali. Setelah saya pelajari, browsing sana sini, ternyata karena rembesan atau over nutrisi gitu ya teman-teman. Nah ini kalau sekarang di layer atas cuman pasir aja ya. Kita ke tanaman, ini yang pertama ada Anubias nana standar ya. Ini hitam-hitam kayak gini daunnya karena dia sempat kena alga parah, BBA juga. Terus udah tak di black out. Ini masih sisa-sisa, udah tak gosok, udah tak diapakan, masih kayak gini. Tapi tak biarin aja, nanti juga tumbuh baru. Nggak apa-apa, lagi pula ini temanya hijau, nanti rencananya ini nggak seterang ini biar tambah gelap lagi. Katanya suruh pakai Baiklin tapi saya nggak tega, tak biarin aja jadinya. Selanjutnya kita ke belakang, itu ada Cryptocorin balansae. Ini ada tanaman apungnya, ini juga sudah rusak karena kelamaan nggak dikasih di air. Rencananya masih mau tak tambah tanaman apung yang akarnya agak agresif ya, biar penyerapan amonianya itu bagus. Lalu selanjutnya di sebelahnya balansae itu ada Rotala walisi. Itu kalau pencahayaannya bagus terus sudah mature, warnanya bisa merah ya teman-teman. Lalu Cryptocorin WDT Green di belakang itu adalah bekas setup lama. Itu banyak putih-putih di belakangnya, itu adalah alga mati. Jadi kemarin sempat tak di block out ya. Itu juga belum adaptasi, jadi dia masih rubuh gitu. Kalau udah adaptasi dia udah naik. Jadi ini adalah benar-benar baru awal tanam teman-teman. Saya tidak memakai fertilizer apapun untuk awal tanam. Biasanya saya cuma pakai pupuk mikro sama makro plus. Itu juga setelah 1 minggu biasanya. Biasanya sehari terus seminggu sekali gitu. Lalu ini mossnya nggak tahu ini moss Java moss atau Webing, aku nggak tahu. Ini itu saya dapatnya di hutan, di pohon, jadi ini masih daun darat. Dan setelah saya dapat, saya taruh di rumah, saya kasih di dalam air. Jadi ini udah setengah daun air, udah setengah adaptasi. Udah tak dimasukin toples 2 hari seperti ini. Tak kasih air, terus tak kasih di luar tapi yang nggak kena matahari langsung. Kalau kita taruh di bawah matahari langsung jelas alga ya teman-teman, hati-hati. Mudah-mudahan ini nanti tumbuh bagus ya teman-teman, karena agak susah juga biasanya adaptasi moss kayak gini. Paling rawan tuh alga. Ini kayunya juga kayu masih agak basah ya. Kalau nggak salah ini sepertinya akar dari pohon sirsa teman-teman, dilihat dari polanya. Tapi nggak bau. Kalau bau biasanya treatmentnya susah lagi. Kayu biasanya agak rawan ya teman-teman. Selain tanin biasanya itu ada biofilmnya putih-putih itu. Tapi kemarin ini treatmentnya itu sudah saya kupasin, terus saya amplas, saya bakar sedikit, saya amplas lagi, baru saya cemplungin di guduk atau direbus gitu ya. Tak rebus sampai mendidih, tak biarin sampai dingin, terus tak masukin ke ember. Saya tumbangin batu semalaman. Ini udah sebagian tenggelam separuh. Karena memang dapatnya itu saya di pinggir kali teman-teman, kali deket rumah gitu. Ada akar yang sudah lapuk, saya ambil langsung bisa gitu. Separuhnya itu udah di dalam air memang. Sebenarnya saya masih ada Bojepalandra belum tak pasang, itu bekas setup. Mungkin nggak akan tak pasang. Itu ada Skeleton King, ini baru juga. Skeleton King mirip-mirip Anubias ya rhizomnya, tapi warnanya dan lain-lain namanya juga Bojepalandra Skeleton King. Jadi mirip-mirip ya teman-teman. Lalu Liliopsis ini buat nutupin sela-sela kayu karena nggak tak dirapetin kemarin. Jadi tak pasang di babi kusa ini Liliopsisnya. Belum tahu tumbuhnya seperti apa, moga-moga bagus ya teman-teman. Ini batunya cuma batu kali ya teman-teman. Ini hair grace-nya sebenarnya saya mau beli yang mini teman-teman. Ini hair grace biasa, hair grace yang tinggi, yang panjang. Tapi dapat ini bagus, kemarin barangnya bagus sekali. Makanya ini nggak berani tak di fullin, takutnya nutupin semua ya. Kalau yang mini itu tingginya sekitar sama ya kayak Liliopsis teman-teman. Lalu di tengah itu Winlove. Di sungai dekat tempat saya itu banyak sekali kadaka teman-teman. Tapi sengaja nggak tak kasih kadaka, soalnya itu kalau kadaka atau Java Fern invasif banget dia kalau udah mature. Saya sebelnya sama kadaka itu akarnya itu nggak nempel ke bawah, tapi dia kemana-mana, bisa ke atas, bisa ke samping, nggak nempel ke batu atau ke kayu gitu. Terus cepet banget hitam. Saya malesnya kadaka itu. Moga-moga ini Winlove gak kayak kadaka ya. Itu ada sisa 1. Kalau di tempat saya mau nyari sekarung aja bisa ini kadaka.
Saya sebelnya kadaka itu selain akarnya dia ke segala arah, daunnya juga cepat hitam ya teman-teman ya. Mungkin itu aja sih teman-teman. Jadi gimana menurutmu untuk setting seperti ini? Ini akuarium low budget ya teman-teman. Oh ya, ini karena filtrasinya baru, saya pengen eksperimen nanti tak dikasih ikan langsung teman-teman, dan ikannya banyak. Biasanya saya kalau habis setup gini paling cuma tak kasih 1-2 ikan. Ini saya mau coba eksperimen agak ekstrim, nanti hari pertama langsung tak kasih ikan banyak. Mungkin nanti kita kasih ikan 70, 90 sama udangnya ya teman-teman. Padahal ini akuariumnya cuma ukuran 50 kali 20. 20 itu maksudnya volume akuariumnya aja. Kalau sampah tangkinya ya udah lebih ya teman-teman, 30 kali 50. Mungkin di video selanjutnya aja kita masukin ikan-ikannya. Cukup sampai di sini ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau pengen update silahkan tulis di kolom komentar.